Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan perpajakan lanjut ini dengan pertemuan ke-14 ya, tentang pengadilan pajak. Mungkin lalu-lalu kita selalu ada banding gitu kan, atau keberatan gitu kan. Nah, ini gimana sih nih keberatan daripada wajib pajak ini, keluhan-keluhan yang mungkin diberikan oleh Fiskus atau Direktorat Jenderal Pajak atas mungkin kelebihan dengan adanya surat kelebihan bayar ya, atau kekurangan bayar kita harus menomboki gitu, padahal kita sudah menghitung dengan benar gitu, ternyata setelah di pemeriksaan ternyata kurang bayar. Nah, dan biasanya terjadi bahwa ketika ada semacam itu akan dilakukan keberatan ya ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun kan di Direktorat Jenderal Pajak juga belum tentu mengamini kan gitu apa yang kita maksud. Nah, karena dia juga mempunyai personil-personil yang cakap untuk menghitung dari pajak dari wajib pajak gitu. Apalagi dengan sistem sekarang ini cukup lumayan ya, hampir sudah ngeling kemana-mana gitu kan. Ya mungkin nanti ke depan ya, kita juga nggak bisa menghindari pajak karena datanya sudah disatuin ya dengan nomor induk KTP ya. Jadi pendapatan kita pun berapa itu akan kelihatan gitu di situ karena sudah ngeling. Ya, sehingga tidak bisa menghindari lagi gitu kan dengan data-data itu. Nah, itu terjadi ya ketika nanti ada ketidaksesuaian ya dari wajib pajak dengan Fiskus ya. Itu pasti ada mungkin treatment daripada pajaknya berbeda ya. Aturannya sama tapi penafsirannya berbeda. Nah, biasanya kalau kalau ada mendapatkan surat seperti itu dari surat ketetapan pajak, itu diajukan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak dengan mengajukan surat keberatan. Namun ketika surat keberatan itu ditolak sama Direktorat Jenderal Pajak, maka salah satunya adalah wajib pajak mencari keadilan yang posisinya adalah sebagai penengah gitu, tidak berada di pihak manapun, baik sebagai wajib pajak ya, karena tentunya para hakim juga adalah kadang-kadang orang-orang yang dari wajib pajak gitu kan, dan juga tidak terpengaruh oleh Fiskus atau Direktur Pajak ya, karena kadang-kadang juga ada juga yang dari pajak, mantan dari pajak, itu pegawai pajak. Nah, di pengadilan inilah yang wajib pajak bisa mengadukan ya, hasilnya mencari keadilan ya terhadap surat ketetapan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, tugas dan wewenang pengadilan pajak ini adalah memiliki kewenangan yang bersifat administratif, artinya mempunyai lingkup dalam administrasi negara. Ya, artinya banyak lebih ke administratif. Artinya pengelolaan seperti misalnya kekurangan bayar itu kan administratif ya.
ya mungkin persyaratan-persyaratannya, terus mungkin treatment-treatmentnya, penafsiran-penafsiran itu lebih ke administratif. Gitu. Kedua adalah pengadilan pajak bertanggung jawab memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan di tingkat banding. Ya, jadi ketika keberatan itu ditolak sama Direktorat Jenderal Pajak, maka diajukan ke tingkat banding, yaitu ke pengadilan pajak. Ya, dan sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya dipertimbangkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan. Ya, jadi tentunya ketika keberatan itu ditolak sama Direktorat Pajak, maka wajib pajak mengajukan banding ke pengadilan pajak untuk diputuskan, gitu kan, dengan pemeriksaan bukti-bukti yang disampaikan oleh wajib pajak, ya, yang nanti tentunya tim dari pengadilan pajak ini mempunyai tim yang mengevaluasi dari keberatan tersebut, gitu. Dan tentunya akan mengklarifikasi dari kedua belah pihak, ya, untuk dicarikan solusinya, gitu. Selanjutnya adalah pengadilan pajak berkompeten untuk memeriksa dan memutuskan permohonan banding atas keputusan atau ketetapan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait mengatur demikian. Jadi pengadilan memang orang-orang yang berkompeten, ya, dipilihnya tuh bukan asal-asal, misalnya dari hukum gitu, tapi tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan atau mengetahui materi dari perpajakan, ya. Jadi tidak demikian. Jadi tentunya di pengadilan pajak ini, ya, itu mempunyai orang-orang yang berkompeten, ya, dalam pemeriksaan dan memutuskan permohonan banding, sehingga keputusannya diambil akan benar, ya, tentunya. Selanjutnya adalah pengadilan pajak berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa gugatan. Jadi selain banding juga ada sengketa, ya, gugatan. Gugatan atas apa? Atas penagihan pajak. Jadi penagihan pajak, ya, berarti adanya misalnya kurang bayar sekian, gitu kan. Padahal menurut perhitungan wajib pajak adalah benar, gitu kan. Terus seperti itu. Pengadilan pajak juga bertanggung jawab untuk mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang pengadilan pajak. Jadi di sini pengadilan pajak juga mengawasi kuasa hukum, ya, yang memberi bantuan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Artinya, jadi bisa aja wajib pajak meminta bantuan hukum, ya. Yang terjadi adalah bantuan hukum yang sekarang ini adalah mempunyai sertifikasi dengan persyaratan sertifikasi. Sertifikasinya apa? Sertifikasi brevet, ya. Itu ada macam-macam, ya. Ada brevet A, brevet B, dan brevet C. Ini sebagai pengetahuan aja, ya. Kalau brevet A ini adalah untuk konsultasi di bidang pajak perseorangan, artinya misalnya dokter, gitu kan, profesi-profesi gitu yang tidak mempunyai latar belakang misalnya keuangan, ya, itu bisa dikonsultasi. Jadi banyak sekarang ini yang bekerja sebagai konsultan di bidang perpajakan, ya.
Terus di B, ya kalau yang B itu adalah perusahaan nasional gitu kan, PT-PT yang ada di Indonesia tentunya. Ini membuat laporan perpajakan yang sesuai dengan peraturan atau kaedah-kaedah yang berada di peraturan perpajakan yang berlaku saat itu. Gitu. Kemudian ada Briefing C. Briefing C itu adalah konsultasi atau kuasa hukum untuk tentunya untuk perusahaan multinasional. Ya, multinasional artinya perusahaan-perusahaan yang terkait dengan hubungan internasional. Gitu. Jadi itu bisa bisa melalui konsultan atau melalui sertifikasi C, ya. Dan tentunya para konsultan ini, ya, misalnya C itu dapat melayani misalnya untuk konsultasi untuk perseorangan juga bisa perusahaan nasional. Tapi kalau eh, A atau untuk perorangan tidak boleh, ya, tidak boleh atau tidak diberi kewenangan untuk mengkonsultasi perusahaan nasional ataupun perusahaan multinasional. Karena sesuai tingkatan walaupun bisa, tetapi kalau dia mengikuti lagi ujian sertifikasi untuk B, ya, atau C, ya, nantinya itu bisa untuk menjadi konsultan yang lebih atas atau menjadi kuasa hukum untuk kasus-kasus di perusahaan nasional ataupun multinasional. Gitu. Kemudian pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama yang terakhir dalam menyelesaikan sengketa perpajakan. Sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, pemeriksaan atas sengketa pajak hanya dilakukan oleh pengadilan pajak. Oleh karena itu, keputusan badan peradilan ini tidak dapat diajukan gugatan di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan lain, kecuali putusan berupa tidak dapat diterima yang menyangkut kewenangan dan kompetensi. Jadi dijelas di sini bahwa penyelesaian sengketa perpajakan itu hanya ada di pengadilan pajak. Itu catatan intinya. Tidak bisa dilaksanakan di peradilan umum, peradilan tata usaha negara, atau peradilan lainnya. Ya. Jadi hanya di peradilan pajak. Dan hanya berada di ibu kota negara. Ya, ibu negara Indonesia adalah di Jakarta, gitu. Ya mungkin nanti kalau ibu kota negaranya pindah ke Kalimantan, itu pengadilan pajak akan dipindahkan ke Kalimantan, gitu. Karena sesuai aturan atau peraturannya yang dirubah, gitu kan, gitu. Tergantung itu aja mungkin. Ya. Nah, pengadilan pajak ini dilakukan pembinaan ya oleh dua institusi, yaitu Mahkamah Agung dan Menteri Keuangan, di mana Mahkamah Agung adalah membina teknis dari peradilan, ya, artinya membina teknis peradilan bagaimana tata cara peradilan, ya, peradilan yang baik umum maupun tata negaraan, semuanya sama, ya, prinsipnya, ya. Jadi ini dibina untuk teknis bagaimana peradilan perpajakan. Nah, sedangkan di Menteri Keuangan itu adalah pembinaannya terkait dengan organisasi, administrasi, dan keuangan. Ya, jadi mungkin struktur organisasinya seperti apa, gitu ya. Mungkin administrasinya seperti apa, persyaratan-persyaratannya harus dipenuhi apa, dan bagaimana keuangannya, gitu kan. Keuangan terkait dengan tentunya ini menyangkut masalah peradilan pajak. Peradilan pajak akan berkaitan dengan keuangan, ya. Gitu. Itu seperti itu ininya gambarannya. Nah, peradilan
kedudukan peradilan pajak. Jadi pengadilan pajak sama dengan pengadilan lainnya. Artinya secara teknis itu sama, gitu. Secara teknis sama pengadilannya, ya, sama. Baik kedudukan, derajat, dan independensinya. Artinya kedudukannya sama dengan pengadilan lainnya, derajat juga sama, dan tingkat independensinya sama. Jadi tidak berbeda dengan ini. Cuman yang membedakan adalah objeknya ya, pajak. Gitu. Nah, ini juga terkait dengan tata usaha negara dan Mahkamah Agung. Jadi ini di bawah ya, lebih ke tata usaha negara dan Mahkamah Agung. Nah, susunan peradilan pajak yaitu ada pimpinan, ya, ada hakim anggota, sekretaris, dan panitera. Jadi pimpinan ini ada satu ketua, ya, di bawahnya ada 5 wakil ketua, maksimal 5 wakil ketua. Sesuai dengan tentunya di sini wakil ketua membantu ketua dalam memberikan keputusan. Nah, ini ada larangan bagi hakimnya. Jadi hakim ini tidak boleh merangkap, ya. Jadi harus tidak ada apa namanya, istilahnya tuh tidak ada keterkaitan dengan hal-hal yang akan intervensi di dalam keputusannya, mengintervensi dalam keputusannya. Misalnya kan ini, di sini ada pelaksana putusan pengadilan pajak, ya, putusan. Kedua, wali tidak boleh sebagai wali, pengampu, atau pejabat yang berkaitan dengan suatu sengketa pajak, penasihat hukum, konsultan pajak, akuntan publik, dan atau pengusaha. Jadi ini tidak boleh. Jadi ketika ditunjuk menjadi hakim oleh presiden, ya, melalui Menteri Keuangan, maka jabatan-jabatan ini harus keluar, harus dilepas, karena akan menjadi tidak independen. Kalau misalnya, taruhlah misalnya dia adalah konsultan pajak, terus dia masih bekerja di konsultan pajak. Nah, mungkin ada kliennya, ya. Ketika dia mengajukan banding, dia akan, maka hakim ini tidak akan independen, gitu. Sehingga akan merusak dari peradilan perpajakan ini. Kedua, rangkap jabatan lain yang tidak boleh dirangkap oleh hakim yang diatur lebih. Intinya ya bahwa hakim ini harus independen. Jadi tidak ada keterkaitan dengan yang lain. Sehingga dia fokus dalam memutuskan suatu perkara dengan sebaik-baiknya. Nah, ada larangan panitera pengganti. Panitera itu adalah suatu jabatan pengadilan, pejabat pengadilan yang dalam struktural membantu pimpinan yaitu pengadilan dan memimpin di bidang kepaniteraan serta menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim sidang untuk membuat berita acara pemeriksaan. Jadi ini jabatan yang struktural, ya, struktural. Artinya bahwa dia sifatnya membantu pimpinan dalam peradilan, ya, di bidang kepaniteraan. Nah, di sini juga sama, larangan panitera pengganti. Ya, tidak boleh merangkap menjadi pelaksana putusan pengganti pajak. Jadi intinya adalah ketika dia ditunjuk di pengadilan sebagai pengelola pengadilan pajak, ya, perangkat dari pengadilan pajak, maka harus lepas daripada embel-embel sebelumnya, ya, sebagai pengusaha atau sebagai akuntan publik, ya, atau konsultan, itu harus lepas. Intinya seperti itu. Jadi sehingga tidak ada intervensi dari manapun. Ya.
Selanjutnya adalah kekuasaan pengadilan. Kekuasaan pengadilan itu adalah pemeriksaan dan memutuskan sengketa pajak. Banding hanya memeriksa dan memutuskan sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kekuasaan pengadilan itu meliputi pemeriksa dan memutuskan sengketa. Jadi memeriksa banding yang disampaikan oleh pemohon banding, ya. Dia memeriksa, ya, kasusnya seperti apa dan dia harus memutuskan. Kedua, ketika banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan. Jadi kalau misalnya banding itu adanya dari keputusan dari keberatan, adanya keberatan dari si pemohon. Kedua, ketiga adalah pengadilan pajak dalam hal gugatan, pemeriksa dan memutuskan sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak. Jadi gugatan ini adalah karena Fiskus atau Direktur Pajak telah mengeluarkan surat penagihan pajak, sehingga perlu diambil langkah untuk memeriksa gugatan tersebut dan memutuskan perkara. Kemudian mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan, ya sama nih ya, mengawasi tadi juga di sebelumnya ya, mengawasi bantuan hukum dari pihak sengketa di bidang-bidang pengadilan. Tentunya sebelum memasuki wilayah bantuan hukum ini, tentunya ada hal-hal yang harus diajukan oleh si lembaga bantuan hukum tersebut ya, atau si konsultan tersebut harus meminta izin ke ketua pengadilan atau pimpinan pengadilan pajak ini, sehingga ketika sudah diberikan izin maka dia berhak untuk membantu klien ya, klien wajib pajak dalam memuluskan banding tersebut. Mungkin itu pertemuan topik pertama ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan. Saya stop dulu.